melon intanon usia bawa aja, nggak apa-apa, bawa aja santai. Ya, ini intanon usia 56 HST. Ya, bobot kurang lebih 1,6 1,7, ada yang hampir 2 kilo. Nah, sampaikan. Oke. Sahabat tani greenhouse di seluruh Indonesia, jadi berikanlah kesempatan pada hari ini kami akan menyampaikan mungkin apa yang kami sampaikan nantinya bisa bermanfaat untuk konco-konco tani, khususnya tanaman melon yang ada di dalam greenhouse. Yang kemarin atau video-video sebelumnya kami mulai jamur brontok ada, atau istilahnya teyeng, sudah ada videonya. Terus di waktu lain juga kami membuat tutorial yaitu terkait masalah jamur atau busuk batang, sudah ada di video kami. Hari ini izinkan kami kesempatan yaitu adalah layu batang atau bisa dikatakan layu fusarium. Jadi layu itu ada yang indikasinya pagi itu sehat, segar. Ketika ada terik matahari yang agak panas di jam 10 itu akan layu, itu bisa menandakan ciri-ciri istilahnya jamur fusarium. Jamur fusarium kebanyakan kalau nggak salah adalah sejenis bakteri, mungkin bakteri fusarium itu yang menyerang di pangkal antara istilahnya kokopit atau pohon paling bawah. Di atasnya ada lingkaran cincin, mungkin seperti itu adalah salah satu contoh jamur fusarium. Mungkin bisa ditunjukkan ini Mas Apri, ini yang kemarin terserang jamur fusarium, ini mati akhirnya, tapi masih kita pelihara untuk memberikan penjelasan kepada sahabat-sahabat semuanya, konco tani khususnya. Ya, jadi ketika jamur fusarium menyerang itu adalah atau layu itu adalah dianalisa dulu sebelum kita melangkah. Ketika layu itu pun juga apa penyebabnya kira-kira? Kalau memang layu, kalau di polybag seperti di lahan kami, layu itu mungkin bisa terserang jamur fusarium. Ada juga yang mungkin kekurangan air. Jangan sampai nanti ketika layu itu kekurangan air, karena sifatnya bakteri untuk pencegahan khususnya bakteri fusarium itu adalah mengurangi air agar kelembapannya tidak terlalu tinggi biar bakteri ini tidak berkembang, intinya seperti itu. Tapi ketika memutuskan itu sudah memastikan bahwa ini layunya karena jamur fusarium. Jangan sampai ketika mengurangi air ternyata layunya kekurangan air. Ya, kekurangan air pun juga bisa layu, makanya hati-hati ya sahabat konco tani di seluruh Indonesia. Mungkin kalau kami dari pengalaman kami, intinya jamur fusarium ini pun juga salah satu penyebab buah melon bisa gagal panen ya, ketika sudah terserang dan intensitasnya tinggi. Kalau masih toleransi mungkin di bawah 5% sih tidak masalah, tapi itu pun juga harus segera adanya pencegahan. Jangan sampai nantinya buah melon itu sudah terjangkit parah baru kita intinya pengobatan. Harapannya pencegahan itu sudah dilaksanakan sejak dini atau sebelum buah melon itu keserang namanya bakteri fusarium. Salah satunya adalah kalau kami menggunakan mungkin bisa pakai trichoderma. Trichoderma adalah suatu istilahnya sama-sama bakteri, tapi bakteri yang menguntungkan nanti akan mengurai atau berperang dengan bakteri yang merugikan. Salah satunya contohnya adalah bakteri fusarium itu sendiri. Atau bisa kami itu menggunakan istilahnya kandungan demontomov, kalau nggak salah demontomov itu kalau merek dagangnya salah satunya adalah Acrobat, kita pakai Acrobat, tapi kandungannya ada demontomov. Mungkin itu untuk pencegahan atau pengobatan istilahnya jamur fusarium yang menyerang, akhirnya tanaman buah melon itu akan layu dan mati.
Nah, itu pengembangannya terlalu cepat. Harapan kami jangan sampai buah melon Bapak Ibu semuanya itu terjangkit, maka sebaiknya adalah pencegahan, baik pakai istilahnya tadi Demontomop, kandungan obatnya, merek dagangnya mungkin bisa Akrobat atau yang lainnya silahkan. Terus ada namanya Trichoderma, mungkin itu sahabat petani greenhouse di seluruh Indonesia. Intinya tetap belajar dan semangat. Ini bisa diperlihatkan buahnya. Nah, Intanon 56 HST. Terus apa? Tapi terus